Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Petra yang terkasih, Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Bagaimana kabarnya? Kiranya kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada hari ini, Senin 10 November 2025, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastio dari GKJ Demak Ijo, Yogyakarta. Kita bersama-sama akan merenungkan Sabda Tuhan sebelum kita bersama memulai hari kita, menjalani segala aktivitas, karya dan pekerjaan kita di hari ini. Maka sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang bertahta dalam kemuliaan di sorga, Tuhan yang kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Tuhan yang senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kami, Allah Roh Kudus. Syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang senantiasa menolong, menuntun dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih pula Engkau yang memberkati di dalam kami beristirahat di istirahat malam hari ini dan membangunkan kami di pagi ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Sungguh semuanya karena kasih, anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, maka kami mengucapkan syukur kepadamu. Pagi hari ini di dalam kami bersama akan memulai hari kami, segala aktivitas, pekerjaan, karya, usaha kami akan mendasarkannya melalui sapaan Sabda Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, sehingga sapaan Sabda-Mu ini boleh menguatkan, boleh menghibur, dan boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami hari demi hari. Sehingga di dalam kami melanjutkan pesiaran hidup kami ini ya Tuhan, kami senantiasa diterangi oleh kebenaran Sabda-Mu. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang memberkati dan melayakkan, sehingganya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berserah. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda kita pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-123, ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Mazmur 123 ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop berharap kepada anugerah Tuhan yang demikian. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah kesaksian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang setia mendengar, memelihara dan berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu bapak, sahabat Petra yang terkasih, bagian sabda Tuhan diberikan tema percayalah. Kesulitan adalah bagian dari realita kehidupan.
Tidak selalu hidup kita ini seperti yang kita harapkan. Tidak selalu pula hidup kita ini berjalan dengan baik-baik saja, berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Justru ketika kita merenungkan, menghayati, merasakan, merefleksikan ulang, harus diakui bahwa perjalanan hidup kita ini laksana jalan yang tidak hanya lurus, tetapi juga jalan yang berkelok, jalan yang naik dan turun, jalan yang terjal, bahkan ada kalanya kita melewati seperti jalan yang curam, penuh dengan dinamika. Di dalam pekerjaan kita, seringkali kita menghadapi kepenatan, seringkali kita menghadapi kekacauan, seringkali kita diperhadapkan pada orang-orang yang tidak support. Di dalam keluarga kita, seringkali juga tidak berjalan dengan baik-baik saja. Ada kalanya gesekan-gesekan, ada kalanya ada pergumulan terkait dengan pembiayaan, atau pergumulan terkait dengan kondisi keuangan keluarga, atau relasi yang kurang baik, salah paham, dan lain sebagainya. Sakit penyakit juga mungkin sering kita alami, kita rasakan. Meskipun kita telah berjuang untuk hidup baik, hidup sehat, hidup yang tidak sembrono, makanan kita atur, pola tidur kita atur, dan lain sebagainya. Toh, ya kita masih juga merasa badan kita tidak baik-baik saja. Bahkan dalam kehidupan pelayanan yang seharusnya damai sejahtera Allah hadir karena kita melayani Tuhan, pun juga tidak luput dengan situasi yang demikian. Kadangkala ada pelayanan-pelayanan yang ternyata tidak menjadi jalan berkat, tetapi justru menjadi batu sandungan. Ternyata tidak selalu baik. Ternyata ada hal-hal yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Itulah kenyataan kehidupan kita. Itulah realita yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita rasakan. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di tengah realita kehidupan yang demikian tersebut? Pemazmur dalam refleksinya dalam Mazmur 123 menggambarkan situasi orang beriman yang berada dalam kesulitan. Dan di tengah kesulitan itu, pemazmur tidak mengungkapkan keputusasaan dan mengungkapkan penyesalan ataupun mengungkapkan ingin lari dari kenyataan. Tetapi justru pemazmur mengungkapkannya dengan keberserahan, kebersandaran, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Digambarkan sebagai seorang hamba yang memandang tangan tuannya, hamba laki-laki pada tuannya dan hamba perempuan pada majikan atau pada nyonyanya. Pada masa itu seorang hamba atau seringkali juga disebut dengan budak yang mengalami kesulitan tidak memiliki jalan lain, tidak lagi memiliki pilihan lain, tidak lagi memiliki kebebasan karena ia sudah dibeli, selain daripada ia berharap kepada tuannya. Si hamba menyadari bahwa dirinya sepenuhnya adalah milik tuannya tersebut. Dan hanya tuannya yang memiliki kapasitas serta otoritas untuk menolong, untuk membantu, dan untuk melepaskan dirinya dari masalah yang dihimpitnya.
dan tuannya, dan bukan orang lain yang memiliki kepentingan akan kebaikan dan kesehatan si hamba. Oleh karena itu, si hamba menyadari bahwa hanya dengan memohon belas kasihan kepada tuannya lah ia akan mendapatkan kelegaan dan solusi yang dibutuhkan. Demikian pula dengan orang percaya. Kita ketika merasakan, mengalami penderitaan, pergumulan, mari kita seperti seorang hamba ini yang hanya memandang tuannya. Hamba laki-laki memandang tuannya perempuan, dan hamba perempuan memandang tuannya. Hamba laki-laki memandang tuannya laki-laki, memandang tangan tuannya, dan hamba perempuan memandang nyonyanya. Demikianlah pula kita memandang Allah. Kita memandang Tuhan, dan kepadanya lah kita memohon belas kasihan. Tentu permasalahan tidak menjadikan kita menyerah. Dan menyerah itu bukan solusi. Tetapi kita diingatkan untuk senantiasa berserah dan percaya. Berserah itu bukan menyerah. Tetapi berserah adalah situasi aktif yang kita miliki untuk kita terus berjuang, tapi juga sekaligus perjuangan kita itu didasarkan pada pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi, bukan perjuangan dengan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi perjuangan, upaya, tindakan kita yang didasarkan pada kasih kemurahan Allah. Di dalam kesulitan yang kita hadapi, kita akan terus berpegang kepada Allah. Bahkan di dalam kesulitan yang besar dan yang bertubi-tubi menyerang kita, kita pun terus diingatkan untuk senantiasa berpegang dan percaya kepada kasih kemurahan pertolongan Allah. Dialah yang memiliki otoritas. Dialah yang memiliki kuasa untuk menopang, menolong dalam setiap laku hidup kita yang penuh dengan pergumulan ini. Sehingga di tengah pergumulan yang kita hadapi, situasi yang sulit yang kita hadapi, ketika kita memandang Tuhan seperti seorang hamba yang memandang tuannya tersebut, kita memohon belas kasihan Tuhan seperti hamba yang memohon belas kasihan tuannya, maka Tuhan akan menguatkan kita melewati segala badai pergumulan kita. Percayalah, bersandarlah, berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Berpengharapanlah kepadanya, karena pengharapan itu akan membawa kita memiliki iman. Dan iman itu akan membawa kita dalam keselamatan, dalam kesembuhan, dan dalam pemulihan. Berharap kepada Tuhan, percaya kepadanya, akan mendatangkan iman, dan iman akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati sahabat Petra sekalian, kita semua, untuk percaya penuh kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan, dan Dia yang akan menolong, menuntun, memimpin langkah hidup kita di dalam kita melewati dinamika, pergumulan, dan badai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami ini penuh dengan dinamika. Tidak semua, tidak selalu seperti yang kami harapkan. Bahkan ada dinamika yang sulit, ada pergumulan yang hebat, ada pergumulan atau permasalahan yang menghimpit kami. Tetapi melalui sapaan sabdamu ini kami boleh dikuatkan dan diingatkan, digugah dan diubah,
supaya kami memandang Engkau, memandang wajah-Mu, dan Engkau yang penuh kuasa itu menolong. Engkau yang penuh dengan otoritas itu menopang. Engkau yang penuh dengan belas kasihan itu menyertai langkah kami di dalam kami menghadapi berbagai pergumulan, dinamika, dan permasalahan hidup kami. Kiranya kami senantiasa memandang-Mu Tuhan, berharap, percaya, dan bersandar kepada-Mu. Maka kiranya Engkau menolong kami, menopang kami, menuntun kami di dalam kami menghadapi berbagai dinamika dan pergumulan hidup kami. Jangan kiranya kami menyerah, tapi biarlah kami bersandar dan terus berpengharapan kepada-Mu Tuhan, karena dalam pengharapan itu timbul iman. Dan di dalam iman itu Tuhan, ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Berkatilah Tuhan, berkatilah kami semua. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan, untuk anggota keluarga kami, untuk orang-orang yang kami jumpai di hari ini. Tuhan juga memberkati, menyertai, menuntun dalam setiap kehidupannya, sehingga anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami jumpai, juga senantiasa merasakan kesehatan, keselamatan, dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkatilah pula untuk setiap pekerjaan, karya, aktivitas kami di hari ini. Berikanlah kesehatan, keselamatan, berikanlah sukacita di dalam kami mengerjakannya, sehingga setiap hal yang kami kerjakan boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Demikian Tuhan, kami mendasarkan karya aktivitas pekerjaan kami di hari ini kepada-Mu. Kami percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang menuntun, menopang, dan mengiring langkah kehidupan kami. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh hidup kami hanya kepada-Mu, dan kami akan memulai pekerjaan kami, aktivitas karya kami dengan memohon berkat yang daripada-Mu. Kiranya kasih, karunia, kemurahan Allah Bapa, cinta kasih, dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih penyertaan dari Roh Kudus, ketiganya yang esa, senantiasa melimpah-limpah bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Embun Pagi pada hari ini, Senin 10 November 2025. Dan selamat untuk berkarya, selamat untuk beraktivitas, selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini, selamat menjadi saksi Allah yang setia. Dan saya, Pendeta Samuel Andi Prastyo, undur diri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.